Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah tabaraka wa taala. Di waktu malam hari di Indonesia ya, di Indonesia di waktu malam hari, sekarang sudah jam 8 lewat. Kita menyisihkan waktu, ya meluangkan waktu kita untuk kembali melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada setiap hambanya, yaitu kita beribadah kepadanya dengan ibadah dalam bentuk menuntut ilmu. Kita mempelajari tentang Islam yang merupakan agama yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha dipahami, diamalkan, dan dipertahankan agama ini sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal saleh dan selalu diberikan taufik dan hidayah. Dan kita diberikan keistiqomahan di atas Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, sebagaimana biasa dengan saya setiap Ahad yang ketiga ya, kita akan membahas buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. 50 sebab doa tidak terkabul. Dan pada kali ini kita akan membahas sebab yang ke-20. Dari 50 sebab, kita masuk sebab yang ke-20. Kenapa doa belum Allah kabulkan? Tentunya pasti ada sebab. Allah itu sangat mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk mengabulkan doa seorang hamba. Ya, tidak ada artinya untuk sekedar mengabulkan doa seorang hamba. Ya, Allah pasti akan memenuhi janjinya. Allah mendengar ketika hamba itu bermunajat kepadanya. Allah pun mengetahui, Allah menyaksikan, ya, ketika hamba itu meminta kepadanya. Tetapi ketika ternyata hamba itu memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, maka jangan salahkan Allah ketika Allah belum berkehendak, belum berkeinginan untuk mengabulkan doa dari hambanya. Allah akan mengabulkan doa hambanya. Ya, tetapi ketika hambanya itu memiliki penghalang, maka hendaknya hamba itu mengevaluasi, introspeksi diri. Apa penyebab doa yang dipanjatkan belum juga dikabulkan oleh Allah? Dan ini bukan karena ujian ya, bisa jadi karena ujian. Hamba itu diuji, dia tidak punya penghalang, tetapi Allah ingin menguji dia, kesabarannya. Tetapi umumnya manusia, ketika doa mereka belum diijabah oleh Allah, sepertinya bukan karena ujian. Ya, ketika manusia berdoa kepada Allah ini, sepertinya bukan ujian yang menyebabkan doa mereka belum dikabulkan. Bisa jadi sebagian besar manusia belum dikabulkan doanya karena dosa-dosa yang mereka lakukan atau penghalang-penghalang yang lain, yang sangat banyak, yang sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin makan dari makanan yang haram, mungkin berbuat dosa tapi belum bertaubat, mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak sungguh-sungguh, mungkin tidak dengan penuh keyakinan, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan melihat penyebab berikutnya. Kenapa doa belum juga Allah kabulkan? Yaitu tidak memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berdoa, ya tidak dimulai dengan tahmid, tidak dimulai dengan memuji Allah. Dan ketika berdoa pun tidak membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa jadi akibat karena ini sehingga Allah belum berkehendak.
Seseorang ketika berdoa kepada Allah, kapan saja dan di mana saja, ya, bisa saja dia langsung mengatakan, Ya Allah, selamatkan aku. Boleh. Ya, kita katakan boleh tanpa mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah, ya, tidak memuji Allah terlebih dahulu, tidak mengucapkan selawat, langsung ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ya Allah mudahkan urusanku. Ya boleh seperti itu ya. Tetapi alangkah baiknya ya kalau kita berdoa, alangkah baiknya kita memulai dengan memuji Allah terlebih dahulu dan berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimulai dengan apa? Bertahmid, memuji Allah, kemudian berselawat, kemudian baru kita menyampaikan hajat-hajat kita. Dan yang lebih baik lagi, setelah bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah, ya minimal seperti itu, kemudian kita berselawat, yang lebih baik lagi adalah kita mengucapkan Asma'ul Husna. Ya, kita bertawassul kepada Allah dengan menyebut-nyebut namanya. Setelah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin. Nah, seperti itu. Baru kita sebutkan hajat kita. Setelah kita sebutkan hajat kita, dan lebih baik lagi ditutup dengan selawat, kemudian bertahmid kembali. Ini urutan yang terbaik yang disebutkan oleh para ulama. Urutan yang terbaik dalam berdoa. Insya Allah besar peluang untuk dikabulkan. Sekali lagi, ini yang terbaik ya. Pertama, kita bertahmid. Bertahmid ini bisa pendek, bisa panjang. Memuji Allah intinya. Setelah itu berselawat. Selawat juga bisa pendek dan panjang. Ya, kita lihat bagaimana Rasul pernah mengajarkan. Kemudian yang ketiga, yang lebih baik kita membaca Asma'ul Husna. Ya, kita menyebut nama-nama Allah. Kita menyebut nama-nama Allah. Ya Razzaq, ya Ali, ya Kabir, ya atau mungkin ya Sami', ya Basir, atau mungkin ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, kemudian baru kita menyampaikan hajat-hajat kita, misalnya Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, setelah ini selesai, hajat-hajat kita, doa-doa kita kita panjatkan, yang terbaik ditutup. Yang terbaik ditutup dengan kembali mengucapkan salawat. Ya, salawat itu bisa panjang, bisa pendek, ya. Minimal dengan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Minimal seperti itu. Nah, setelah itu tutup lagi dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini sebagai mukadimah dulu ya, supaya kita paham bahwa ada urutan-urutan tata cara doa yang disebut oleh para ulama, karena memang mereka melihat adanya dalil-dalil yang Rasul sampaikan, bagaimana cara berdoa yang terbaik. Ya, tetapi sekali lagi saya katakan dari awal bahwa ketika kita tanpa bertahmid dan tanpa berselawat pun, ya Allah pun mendengar doa kita dan bisa jadi juga mengabulkan doa kita. Tetapi kita katakan di sini di bukunya ya di halaman 123. Ketika tidak memuji Allah dan mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja akan menjadi salah satu penghalang untuk diterimanya sebuah doa. Meskipun boleh, tapi bisa jadi menjadi satu-satu penghalang. Nah, kenapa? Nanti kita lihat dalilnya setelah ini. Nah, kita mulai yang pertama dulu ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk lalu sholat. Ketika Rasulullah sedang duduk, ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk dan kemudian sholat. Ya, dia sholat. Kemudian ia berdoa. Dia berdoa, Ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ajilta ayyuhal musalli idza sallaita, ya, faqa'atta fahmadillah bima huwa ahluhu thumma salli alayya. Ya, kata Nabi SAW, ketika orang ini datang kemudian sholat dan kemudian dia baca doa, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Maka Rasul mengatakan engkau tergesa-gesa, engkau tergesa-gesa. Langsung dia mengatakan Allahumma gfirli warhamni.
Dia mulai doa dengan cara seperti itu. Allahumma ghafirli warhamni. Maka Rasul mengatakan, engkau tergesa-gesa, wahai orang yang sholat. Apabila engkau melakukan sholat, lalu duduk di akhir sholat, ya, maka pujilah Allah dan dengan pujian yang selayaknya baginya. Dan berselawatlah engkau kepada aku. Kemudian berdoalah. Ya, sekali lagi, engkau tergesa-gesa wahai orang yang sholat. Apabila engkau melakukan sholat lalu duduk di akhir sholat, maka pujilah Allah dengan pujian yang selayaknya baginya. Memuji Allah itu bisa minimal Alhamdulillah. Ya, dan kemudian berselawatlah engkau kepadaku. Dan kemudian berdoalah setelah itu. Maka kemudian eh, lalu ada seorang laki-laki lain sholat sesudah itu. Ini laki-laki yang pertama ya. Kemudian ada laki-laki yang lain sholat setelah itu, dia pun ketika itu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, wahai orang yang sholat, ayyuhal musalli ud'u tujab. Wahai orang yang sholat, berdoalah, niscaya kamu dikabulkan. Ya, jadi ada dua laki-laki yang berbeda di sini. Yang satu datang sholat, lalu kemudian dia berdoa. Dan berdoa langsung. Allahumma firli warhamni. Ya Allah ampuni aku dan rahmatilah aku. Ya. Kemudian datang lagi juga laki-laki berikutnya. Kemudian dia sholat. Setelah itu dia berdoa. Nah, sebelum dia berdoa, dia baca dulu tahmid. Dia baca dulu pujian-pujian kepada Allah. Dan kemudian dia berselawat. Setelah itu baru dia berdoa. Bertahmid, memuji Allah, berselawat, baru berdoa. Maka Rasul mengatakan, berdoalah, maka niscaya kamu dikabulkan. Ya, dengan cara seperti ini, wahai orang yang sholat, berdoalah, niscaya kamu dikabulkan. Karena dia mulai dengan bertahmid dulu, memuji Allah dulu, dan kemudian berselawat. Berbeda dengan yang pertama, engkau tergesa-gesa, wahai orang yang sholat. Hendaknya jangan begitu. Hendaknya engkau memuji Allah terlebih dahulu, dan berselawat kepadaku. Pujilah Allah terlebih dahulu dalam doa itu. Awalnya seperti itu. Setelah itu berselawatlah kepada aku. Ya, nanti baru serta itu baru berdoa. Ya, jadi disinilah kita ambil pelajaran ya bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan semua ulama sepakat. Kata beliau semua ulama sepakat bahwa dianjurkan memulai doa itu dengan membaca hamdalah, yaitu memuji Allah terlebih dahulu. Hamdalah, memuji Allah. Ya, mungkin alhamdulillah atau alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda atau alhamdulillah dan lain-lain panjang pendek silahkan saja. Minimal alhamdulillah. Semua ulama sepakat bahwa dianjurkan memulai doa itu dengan membaca hamdalah, yaitu memuji Allah dan menyanjungnya. Memuji Allah dan menyanjung Allah. Itu awal ketika memulai doa. Setelah itu baru membaca salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula tatkala mengakhiri doa dengan membaca keduanya. Nah ini disebutkan oleh beliau ya. Jadi seperti itu. Awalnya membaca tahmid dan salawat dan nanti pun diakhiri dengan salawat dan hamdalah. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Ini yang terbaik. Ya, namanya kita meminta kepada Allah, ya kita melobi, kita butuh, dan tunjukkan ekspresi rasa kebutuhan kita kepada Allah, dan kita lakukanlah cara yang terbaik. Maka besar peluang untuk dikabulkan doa. Besar peluang, kita katakan, karena memang Allah yang menentukan. Kita tidak berani memastikan. Karena ada orang-orang yang memang berdoa juga tidak dikabulkan, meskipun tidak ada penghalang. Dia orang bertakwa. Tapi belum juga dikabulkan. Dia Nabi dan Rasul. Tidak juga dikabulkan. Kenapa? Itu namanya ujian. Bisa jadi dikabulkan nanti. Ya, Nabi dan Rasul. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa berdoa. Yang mengaminkan Nabi Harun. Berdoa agar Fir'aun mendapatkan hukuman, siksaan, dan azab dari Allah. Yang berdoa siapa? Bukan kita ini. Nabi Musa. Yang mengaminkan Nabi Harun. Tapi kemudian kita dapatkan informasi dalam tafsir bahwa Allah mengabulkan doanya Nabi Musa alaihissalam setelah 40 tahun.
Nabi Musa tidak punya penghalang untuk dikabulkannya doa. Nabi Harun tidak punya penghalang. Mereka Nabi dan Rasul, manusia yang paling mulia di zamannya pada waktu itu. Dan Allah mencintai semua Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul orang-orang yang saleh. Semua Nabi dan Rasul orang-orang bertakwa. Sudah jelas surganya. Tapi lihat bagaimana. 40 tahun kemudian baru Allah kabulkan doanya Nabi Musa. Masya Allah. Luar biasa kan? Kenapa? Karena semakin tingginya tingkat keimanan, semakin tingginya tingkat ketakwaan, maka ujian semakin besar. Padahal Nabi Musa layak untuk dikabulkan doanya. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi, pasti Allah kabulkan, cuma terkadang bisa jadi Allah pending, tidak langsung pada hari itu. Ya, dikabulkan. Bisa jadi besoknya, bisa jadi minggu depannya, bisa jadi bulan depannya, ya kita nggak tahu. Atau mungkin tidak Allah kabulkan. Kemungkinan kedua ya, tidak dikabulkan sampai mati. Ada orang berdoa, tidak dikabulkan. Yang pertama dikabulkan, cuma agak lama. Karena Allah ingin menguji hambanya, meskipun tidak punya penghalang. Yang kedua, tidak dikabulkan sama sekali. Yang pertama, tidak dikabulkan sementara saja. Nantinya dikabulkan. Nantinya dikabulkan, cuman kapannya kita nggak tahu. Adapun yang kedua, betul-betul tidak dikabulkan sampai mati. Jadi gimana? Nah, tapi kan ketika tidak dikabulkan, ini juga ujian dari Allah, dan Allah tetap catat doa itu sebagai pahala baginya, disimpan di akhirat. Meskipun tidak dikabulkan, ternyata dia diuji sampai mati. Ada kan seperti itu. Ada orang yang sakit, nggak sembuh-sembuh, sampai mati. Tapi ada juga orang yang sakit, dia berdoa, Allah sembuhkan. Nah, gitu. Ya, Allah sembuhkan penyakitnya. Dengan doa-doanya, Allah sembuhkan penyakitnya. Tapi ada juga orang yang sakit, tidak sembuh-sembuh, sampai mati. Padahal dia berdoa, berdoa, berdoa. Ya, memang Allah ternyata takdirkan dia seperti itu. Tapi bukan berarti doanya itu sia-sia. Tetap apa yang dia panjatkan itu tersimpan pahalanya nanti di akhirat. Ya. Atau kemungkinan yang ketiga. Yang ketiga, ya memang doa yang diminta itu tidak dikabulkan. Ini ujian juga. Tapi ternyata Allah ganti doa yang belum dikabulkan itu dengan dia dihindarkan dari keburukan-keburukan yang lain. Jadi doa itu pasti bermanfaat. Kalau selama dia tidak punya penghalang, maka selalu bermanfaat. Apakah dikabulkan? Ketika tidak punya penghalang dikabulkannya doa, dia dikabulkan. Atau mungkin tidak dikabulkan sampai mati, tapi tercatat sebagai pahala, disimpan di akhirat. Atau kalaupun belum dikabulkan, Allah akan berikan kompensasi diganti dengan dia dihindarkan dari musibah, dari bencana, dari keburukan yang lain. Ini kalau tidak punya penghalang, selalu bermanfaat untuk hidup dan matinya. Tapi kalau punya penghalang, nah ini nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat sama sekali. Berarti dia rugi. Ya, baik. Jadi kita kembali kepada pembahasan ini di halaman 124 ya. Disinilah kita lihat hadisnya yang kita bacakan tadi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Ya, hadis dari Fudalah bin Ubaid. Ya, radhiyallahu anhu. Jadi ada yang pertama salat, lalu dia berdoa langsung. Ya Allah, ampuni aku dan rahmati aku. Yang kedua, datang lagi dia sholat, lalu dia berdoa. Yang kedua, ini ternyata dia memulai doanya dengan memuji Allah terlebih dahulu, kemudian berselawat, baru dia berdoa. Nah, maka yang kedua ini dipuji Rasulullah. Ini doa yang benar. Ya, berdoalah, niscaya kamu pun akan dikabulkan. Karena dia memulai dengan apa? Memulai dengan tahmid dan berselawat terlebih dahulu. Nah, kalau kita baca seperti ini, hanya hadis ini saja, barangkali ini mungkin sifatnya hanya sunnah saja. Memulai dengan bertahmid dan selawat. Hanya sunnah. Ya. Dan ini mungkin hanya anjuran saja. Yang lebih baik. Ya. Tapi kalau kita baca lagi keterangan berikutnya, di bawahnya kita baca ya. Di hadis yang lain disebutkan bahwa setiap doa yang dilantunkan, yang dipanjatkan seorang hamba, tidak akan diangkat ke hadapan Allah. Tidak akan diangkat sampai disertai dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab selawat merupakan pengantar terkabulnya sebuah doa.
Selawat itu merupakan pengantar terkabulnya sebuah doa. Kita katakan bisa jadi demikian. Ya, kenapa? Kita baca keterangannya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan hingga dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan hingga dibacakan terlebih dahulu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya doa itu akan tertahan di antara langit dan bumi. Doa itu akan tertahan di antara langit dan bumi, ya, tidak akan naik sesuatu pun darinya hingga engkau membaca terlebih dahulu selawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulangi perkataan sahabat yang kedua dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya doa itu akan tertahan di antara langit dan bumi. Ya, tertahan dia. Tidak akan naik sesuatu pun darinya hingga engkau membaca terlebih dahulu selawat kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ungkapan perkataan dari sahabat ya, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, yang menjelaskan kepada kita hendaknya kita membaca selawat supaya peluang yang besar untuk dikabulkan itu ya, peluang yang besar untuk dikabulkan itu oleh Allah ya, sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan karena disebutkan di sini ya dia tertahan di antara langit dan bumi. Maka Allah pun bisa jadi tidak mengabulkan doa seseorang hamba itu karena tertahan di antara langit dan bumi. Begitu juga perkataan dari Ali bin Abi Thalib, ya, tidak akan dikabulkan hingga engkau membaca selawat terlebih dahulu. Ini satu hal yang gampang sebetulnya ya. Tapi memang banyak kaum muslimin bisa jadi yang meninggalkannya atau mungkin lupa barangkali. Ya, maka pada malam hari ini kita mengingatkan kepada diri kita dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, marilah kita membiasakan diri dan merutinitaskan untuk membaca pujian-pujian kepada Allah terlebih dahulu, dan setelah itu kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah itu yang lebih baik lagi adalah kita membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Kita sebut-sebut, kita panggil-panggil nama Allah yang baik. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nah, setelah itu baru kita sampaikan hajat-hajat kita, lalu kita tutup dengan selawat kembali dan tahmid kembali yang terakhir. Nah, seperti itu ya. Jadi, sekali lagi bahwa bukan berarti kalau kita langsung tidak boleh. Ini perlu saya garis bawahi ya. Bukan berarti tidak boleh, hukumnya haram. Tidak seperti itu. Ya, harus tahmid dulu, harus selawat dulu. Kalau nggak begini haram, kalau nggak begini pasti Allah tidak akan kabulkan doa. Bukan begitu maksudnya. Tapi kita katakan bisa jadi peluang untuk ya dikabulkan itu akan lebih besar kalau kita sertai dengan memuji Allah terlebih dahulu dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi peluangnya sangat besar. Tapi kita tidak berani mengatakan kalau seandainya tanpa tahmid, tanpa salawat, pasti dia tidak akan dikabulkan. Pasti sudah. Bahwa kita nggak berani mengatakan demikian. Karena buktinya banyak sekali contoh-contoh yang Rasulullah ya berdoa tanpa memuji Allah terlebih dahulu, tanpa membaca salawat terlebih dahulu. Para sahabat juga ada yang memberikan contoh seperti itu. Para tabi'in juga ada yang mengatakan memberikan contoh seperti itu. Atau para ulama-ulama setelahnya. Dia langsung mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dimulai dengan tahmid dan selawat. Jadi intinya di sini saya masukkan poin ini di sebab yang ke-20. Saya katakan bisa jadi ini penyebabnya. Kenapa? Karena ada ungkapan dari sahabat ini, dari Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Al-Khattab, yang menyatakan bahwa tidak dibacanya selawat itu ya menjadikan besar peluang doa dari seorang hamba bisa jadi tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, tapi ketika dia membaca selawat dan dimulai dengan tahmid juga, maka besar peluang untuk lebih dikabulkan. Ya, ketika orang itu sudah
sudah menjadi orang bertakwa, ya. Kalau orang bertakwa dia berdoa, tentunya mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Ya, Allah akan cepat untuk mengabulkan doa dari orang yang bertakwa. Tapi kan kita belum bertakwa. Kita ini banyak sekali dosanya, pendosa berat bahkan, bukan pendosa ringan, pendosa berat. Dengan dosa-dosa di masa lalu, dosa di masa sekarang, besok berdosa lagi. Banyak sekali kita bukan orang bertakwa, jauh dari perjalanan. Meskipun kita sudah berhijrah, kita sudah bertaubat, kita sudah berubah, penampilan kita, casing kita, pemahaman agama kita, tapi tetap kita harus selalu merasa kita tidak ada apa-apanya. Tetap kita harus selalu merasa tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena memang kita banyak sekali kekurangan, kita tahu diri. Makanya cobalah, ya kita kalau berdoa itu kita lengkapi semuanya, kita sempurnakan. Bagaimana adab-adab dalam berdoa, bagaimana etika dalam berdoa, bagaimana supaya Allah akan lebih lebih apa namanya, lebih mengasihani hambanya. Allah lebih mengasihani hambanya. Karena Allah melihat hamba ini sudah berusaha maksimal untuk meminta, untuk memohon, untuk bermunajat, mengibah, ya minta-minta tolong dengan menangis, dengan merintih, dengan mengemis, meneteskan air mata. Boleh. Allah senang diperlakukan dengan cara seperti itu. Tidak boleh kita perlakukan itu kepada manusia. Minta-minta kepada manusia dengan kita mengemis, ya kita sebagai orang yang merendahkan diri kita nggak boleh. Tapi kepada Allah, Allah senang ketika kita berbuat seperti itu. Maka marilah ya kita coba untuk melengkapi cara berdoa ini dengan cara-cara yang sempurna, yang baik ya, supaya nanti Allah pun akan lebih mengasihani kita dan akhirnya Allah pun mencintai, mengampuni, merahmati dan lain-lain. Ya, tapi sekali lagi bahwa ketika kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabat dan seterusnya, ketika mereka berdoa, ya pernah juga Allah kabulkan, meskipun tanpa mengucapkan tahmid dan selawat. Pernah juga Allah kabulkan. Tetapi ya di sini kita lihat Rasulullah mengajarkan kepada kita hendaknya memulai yang kita lihat di sini hadisnya, setelah orang itu selesai sholat, ya langsung dia berdoa. Maka Rasul mengatakan, engkau tergesa-gesa wahai orang yang sholat. Rasul ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa sebaiknya seperti ini, ya, karena kita ingin melobi. Bagaimana sih kata kalimat melobi ini? Kita ingin ada kebutuhan ya dengan seseorang, kita ada kebutuhan dengan seseorang. Maka kita cara melobinya kan harus pinter. Bagaimana orang itu kalau kita lobby dan dia mau mengikuti keinginan kita. Kita pinter retorikanya, gaya bahasanya, cara bicaranya, ya. Wah, kita melobi dia. Akhirnya dia tersentuh. Yang awalnya dia tidak mau untuk memenuhi permintaan kita. Tapi karena kita pinter untuk melobinya, lama-lama dia akhirnya mau memenuhi permintaan kita. Maksud saya begitu, pinter melobi, nah inilah kalimatnya mungkin seperti itu. Kita pinter-pinterlah untuk bagaimana caranya supaya Allah itu juga akhirnya mengabulkan doa kita. Ya, kalau kita sudah bertakwa sih langsung saja bisa. Allah kabulkan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita bertakwa, ya Allah akan kabulkan. Meskipun tanpa bertahmid dan berselawat. Karena memang Allah sudah cinta sama dia. Allah sudah sayang sama dia. Tanpa membaca tahmid dan selawat pun Allah akan kabulkan dia. Ya, tapi kalau kita memang levelnya level yang memang ya jauh lah ya, kita tahu diri banyak kekurangan, ya, siapapun dia sebetulnya, levelnya setinggi apapun, seharusnya idealnya begini, yaitu seorang mukmin tidak pernah merasa benar, tidak pernah merasa baik, tidak pernah merasa sudah super di hadapan Allah. Seorang mukmin itu selalu merasa kurang, selalu merasa hina, selalu merasa tidak pernah merasa aman dari azab Allah. Meskipun bisa jadi mungkin dia orang yang sudah Allah cintai. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana Allah menilai kita. Rasulullah saja masih demikian. Luar biasa ibadahnya. Para sahabat juga luar biasa ibadahnya. Maka mereka menangis ketakutan. Takut mendapatkan siksa kubur. Takut dengan su'ul khotimah. Takut dengan siksa neraka.
ya, yang sudah selevel itu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Tidak pernah merasa aman dari azab Allah. Apalagi kehidupan kita ini kan, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Bisa jadi karena kita lihat banyak orang yang tergelincir. Jamaah bisa tergelincir, ustadz bisa tergelincir, ulama bisa tergelincir. Awalnya bagus, baik, tapi besok lusa kita tidak tahu. Karena sebelum datangnya kematian, seseorang tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Amal kita itu tergantung nanti di akhir yang menentukan apakah kita ini baik atau tidak. Bukan saat ini. Saat ini kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Kalau memang di akhir kehidupan nanti Allah takdirkan husnul khatimah, berarti dia orang baik. Akidahnya benar, ibadahnya benar, meninggal sedang beribadah. Wah, Masya Allah, berarti memang dia orang baik. Selama ini Allah nilai dia orang baik sehingga Allah takdirkan dia husnul khatimah. Tapi kalau andai kata mungkin dari sekarang mungkin bagus, baik. Tapi ujung-ujungnya su'ul khatimah, mati yang buruk. Nah, berarti ini memang sebelumnya dia orangnya tidak baik. Allah itu maha adil, Allah tidak zalim pada hambanya. Tapi memang akhir kehidupan seseorang itu tergantung kepada kebiasaan sebelumnya. Bagaimana kebiasaan dia selama hidupnya sebelum datangnya kematian. Kalau sebelum datang kematian memang dia orang yang luar biasa, ya pantas mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, pasti Allah kasih. Tapi kalau sebelum datangnya kematian memang dia orang yang banyak bermaksiat, ya, orang munafik, orang kafir, zalim, fasik, nggak peduli kepada agamanya, ya, tidak mau bertaubat, hatinya berpenyakit, hatinya kotor dan seterusnya. Nauzubillah. Ya, kalau memang sebelum seperti itu ya wajar. Akhirnya di akhir kehidupannya dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, baik. Jadi kalau kita baca tentang salawat, sebetulnya banyak sekali ya keutamaan-keutamaan membaca salawat. Dan ini bukan eh, ketika kita sedang bermunajat saja kepada Allah. Ya, tapi kita juga ada pada waktu tertentu kita dianjurkan untuk membaca salawat. Ya, dianjurkan membaca dan memperbanyak salawat itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, terutama di malam Jumat atau di hari Jumat. Ya, membaca salawat ya sangat dianjurkan, disunnahkan di malam Jumat atau di hari Jumat. Dan kita bisa berselawat kapan saja, tapi di malam Jumat dan di hari Jumat lebih ditekankan. Begitu juga ketika kita selesai membaca ya azan yang dikumandangkan oleh muazin. Ketika muazin mengundangkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, kita ikuti suara muazin dan selesai la ilaha illallah, kita pun ikut suara muazin la ilaha illallah. Apa yang kita baca setelah itu? Setelah kita baca la ilaha illallah, maka Rasul menganjurkan kita baca apa? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal seperti itu. Jadi baca doa setelah selesai mengikuti suaranya muazin. Iya. Setelah selesai mengikuti suara muazin tadi, kita berdoa. Summa sallu alayya. Setelah itu dia berselawat kepadaku. Setelah selesai, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, paling tidak minimal seperti itu. Kalau lebih baik lagi sampai innaka hamidum majid. Itu yang lengkapnya, bagus ya. Setelah itu, baru baca doa. Nah, ini kita lihat contohnya. Rasul menganjurkan mengikuti suara muazin sampai selesai la ilaha illallah, lalu berselawat kepada beliau. Setelah berselawat, baca doa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya, kalau kita baca seperti ini, mengikuti suara muazin tadi sampai selesai, ya kecuali kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Nah, sampai la ilaha illallah tadi kita ikuti suara muazin yang mengumandangkan azan, lalu kita baca selawat terlebih dahulu. Karena Rasul mengatakan summa sallu alayya. Kemudian dia berselawat kepadaku. Ya, kemudian mereka berselawat kepadaku. Nah, kemudian baca doa tadi, doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah sampai selesai.
sampai wa'attah, ya, maka Rasul mengatakan hadat lahu syafaati yaumal qiyamah. Hadat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang seperti ini halal bagi dia, layak bagi dia untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Layak dia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Lihat urutannya ya. Urutannya apa? Setelah mengikuti suara muazin, Rasul menganjurkan kita membaca selawat, setelah itu baru berdoa. Iya. Ini kan konteksnya kalau terdengar suara azan. Ya, setelah diikuti baca selawat dan baru berdoa. Ya, apalagi kalau kita memang berdoanya kapan saja dan di mana saja. Ya, mau pagi, siang, sore, malam. Ya, ketika kita membacanya di luar sholat. Ketika kita baca di luar sholat. Ya, hendaknya kita lengkapi dengan bertahmid. Ya, sekali lagi ya, di luar sholat. Bertahmid, berselawat, dan kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian kita menyampaikan hajat kita, ditutup dengan selawat dan bertahmid. Mungkin nanti saya pikir ada jamaah yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau kita berdoa di dalam sholat? Barangkali mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ketika di dalam sholat, bagaimana itu? Misalnya ketika sujud, bukankah kita dianjurkan membaca doa pada waktu sujud? Setelah kita membaca zikir ya, Subhan Rabbiyal A'la, misalnya, atau mungkin bacaan yang lain. Nah, apakah kita harus bertahmid dulu ketika sujud ya? Bertahmid dulu, baca selawat dulu, kita membaca Asmaul Husna, kita baru sampaikan, setelah itu tutup lagi dengan selawat, setelah itu baru kita bertahmid? Tidak. Ya, bedakan antara ketika sedang sholat dan di luar sholat. Kalau pada waktu sujud, setelah kita berzikir, langsung saja kita berdoa. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Misalnya seperti itu bacaannya. Lalu setelah itu kita berdoa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi gfirli warhamni wajburni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perhatikan ya, ini di dalam sholat ketika sujud. Ya. Dan begitu juga ketika kita sebelum salam. Sebelum salam dari sholat, ya, ketika kita baca tahiyat akhir ya sampai innaka hamidum majid. Nah, langsung kita baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnati syarri uh, al-masihid dajjal. Ya, seperti itu. Setelah itu kita boleh lagi berdoa dengan doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Baca lagi doa yang lain, ya, silakan. Tapi tidak ada urutan di sini harus bertahmid dulu, berselawat dulu misalnya. Ya, karena kita tidak dapatkan hal seperti itu. Contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca di sini di bukunya ya, di halaman 124. Di halaman 124 ya, contoh hadis yang paling atas. Di sini ada seorang laki-laki, dia datang, dia sholat, ya, dia duduk di rakaat yang terakhir. Nah, setelah dia selesai sholat, dia memuji Allah. Dan setelah itu berselawat. Maka Rasul mengatakan, wahai orang yang sholat, berdoalah, niscaya kamu dikabulkan. Ya, dia berdoa seperti itu ya. Wahai orang yang sholat, berdoalah, niscaya kamu dikabulkan. Karena dia membaca doa tadi sebelumnya dengan tahmid dan selawat terlebih dahulu. Tapi yang pertama kali diceritakan, dia selesai sholat itu, nah, kemudian ternyata dia tidak bertahmid kepada Allah, tidak membaca selawat. Maka Rasul mengatakan, wahai orang yang sholat, ya, hendaknya memuji Allah terlebih dahulu. Dan kemudian berselawatlah kepadaku. Ya, setelah itu baru berdoa. Ini kan maksudnya apa? Setelah selesai sholat. Ini yang dianjurkan, sangat sangat dianjurkan seperti ini. Maka kita ikuti yang seperti ini di luar sholat ya. Tapi bukan berarti tidak boleh dan haram kalau kita langsung. Tetapi namanya kita ini melobi, kita berusaha agar bagaimana Allah tuh cinta, Allah tuh senang, Allah tuh ridho, Allah tuh akhirnya mengasihani kita. Ya coba lakukan ini saja. Lakukan lengkap seperti itu bagus ya.
Ya, demikian. Karena kita ini bukan levelnya orang-orang yang yang apa ya, yang sangat 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 dekat kepada Allah. Sehingga Allah kalau sudah mencintai hamba, ya langsung saja dia berdoa, ya Allah turunkan hujan, turun hujan. Tanpa dia membaca tahmid terlebih dahulu, tanpa membaca selawat terlebih dahulu. Langsung, ya Allah turunkan hujan, turun hujan. Dan itu pernah terjadi. Di zaman para tabi'in juga ada seperti itu. Abu Muslim ya, ya ketika mereka salat istisqa, ya mereka meminta kepada Abu Muslim untuk berdoa kepada Allah, ya. Dan dia langsung mengatakan kalimat seperti itu. Turunkan hujan kepada kami. Maka Allah turunkan hujan. Jadi intinya adalah karena kita tahu bahwa kita levelnya adalah orang-orang yang ya belum sangat dekat kepada Allah karena kita masih banyak dosa, amal kita juga masih sedikit, kita juga barangkali baru berubah, baru bertaubat ya. Maka hendaknya kita harus lebih banyak lagi cara untuk dikasihani oleh Allah. Kita harus lebih banyak lagi cara untuk supaya Allah lebih berkenan ya, lebih berkenan untuk mengabulkan doa-doa kita. Itu maksud saya ya. Baik, saya rasa ini mudah dipahami, insya Allah. Tinggal kita praktekkan nanti ya, insya Allah. Ketika kita berdoa di waktu-waktu yang lain, maka hendaknya lebih baik kita mulai dengan kalimat seperti ini. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang mau bertanya, saya persilahkan. Jazakumullah khairan Ustadz atas paparan materinya untuk poin ke-20. Untuk itu, karena Ustadz tadi sudah membuka, izin bertanya Ustadz, ada untuk berapa pertanyaan Ustadz? Ya, silakan. 6 Ustadz. Sudah ada yang angkat tangan, tafadhol Umi Ukti Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Maaf Ustadz, ini mungkin di luar tema, tetapi salah satunya mungkin ini yang belum dikabulkan sama Allah doa-doa kita. Ada satu ibu, dia mempunyai 3 orang anak. Anaknya semua wanita, perempuan maksudnya, dan salah satunya itu anak yang pertama itu dia menikah dengan non-muslim. Setelah anak itu sekitar umur 2 tahun, ibu itu bercerai dan kembali ke agama Islam dan menikah dengan ayah baru, suami baru yang muslim. Berarti sekarang anak ini ada kemungkinan akan menikah. Apakah dia harus memakai nama ayah yang non-muslim atau pakai nama ibu atau bagaimana Ustadz? Kita masih belum awam, belum tahu itu. Yang kedua, kita sebagai seorang ibu, insya Allah diijabah sama Allah doa-doa kita. Apakah ada kemungkinan doa kita yang seorang ibu itu masih belum bisa dikabulkan karena sebab yang ke-20 itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iya, wa iya. Barakallahu fiik. Yang pertama ya, yang pertama kalau ini pertama kasusnya kalau bapaknya Muslim dan ibunya Muslim dan kemudian memiliki anak yang Muslim, pernikahannya sah, ya, pernikahannya sah, maka anaknya pun menjadi anak yang Muslim. Ya, pada waktu itu ya tentunya dia seorang Muslim yang bisa berdoa kepada Allah dan dia hindarkan semua penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Ya, karena memang pernikahannya sah. Dan kalau anak itu perempuan, bapaknya boleh untuk menjadi wali untuk menikahkan anaknya yang perempuan itu. Tapi kalau andai kata bapaknya kafir, ya, dan ibunya Muslim, ini andai kata seperti itu. Bapaknya kafir, ibunya Muslim, maka pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Karena tidak boleh seorang wanita muslimah
Ya, tidak boleh seorang wanita muslimah menikahi laki-laki kafir. Apapun agamanya, tidak boleh. Seorang wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki yang kafir. Dan itu Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, ayat 221. Ya, Al-Baqarah 221. Andai kata seperti ini, si wanitanya, si istrinya muslim dan suaminya kafir, ya, maka jatuhnya pernikahannya tidak sah, dan ketika mereka berhubungan, jadilah zina. Jadilah mereka berzina, karena pernikahan tidak sah. Ya, karena agamanya berbeda. Muslim yang wanita, yang laki-lakinya kafir. Tapi kalau sebaliknya, andai kata sebaliknya, yang laki-lakinya muslim, dan yang wanitanya kafir dari kalangan ahlul kitab. Ya, jadi si laki-lakinya muslim, wanitanya khusus ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Maka ini halal, boleh. Ya, boleh untuk mereka menikah, tapi jangan dilakukan. Sebaiknya cari saja wanita muslimah yang lain. Meskipun boleh laki-laki menikah dengan wanita Nasrani atau Yahudi. Karena Allah sebutkan itu halal di surah Al-Ma'idah ayat yang kelima. Laki-laki yang muslim menikahi wanita yang Yahudi atau Nasrani, Allah katakan halal. Ya, tentunya wanita yang Yahudi dan Nasrani ini wanita-wanita yang menjaga kehormatan, menjaga kesucian, akhlaknya baik, ya, auratnya juga tertutup. Meskipun dia Yahudi dan Nasrani, tapi secara akhlak baik, orangnya baik. Nah, si laki-laki ini boleh untuk menikahinya dalam rangka nanti bisa merubah dan mengajak si istri masuk Islam. Karena si laki-laki powernya ada, dia laki-laki, dia suami, akidahnya benar, imannya mantap, dan istrinya pun memang sepertinya orang yang mudah untuk diajak nantinya, karena memang pada dasarnya dia baik, menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Ya, tapi sekali lagi, khusus untuk laki-laki menikahi wanita yang Yahudi atau Nasrani yang menjaga kehormatannya, akhlaknya baik, ya. Tetapi laki-laki Muslim tadi nggak boleh menikahi wanita kafir yang lain selain Yahudi dan Nasrani. Itu pun tidak sah. Seorang Muslim laki-laki tidak boleh menikahi wanita, ya, wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani. Tidak sah, pernikahannya tidak sah, maka mereka menjadi zina. Jatuhnya zina. Jadi itu Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 221. Larangan seorang Muslim laki-laki menikahi wanita musyrik. Ya, wanita musyrik, wanita kafir. Ya, adapun khusus untuk Yahudi dan Nasrani masih boleh. Karena Allah sebutkan halalnya itu di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5. Nah, demikian. Jadi, ya intinya kalau memang nanti terlahirlah ya anak yang tadi anak itu muslim ya. Semua anak yang lahir itu semuanya muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kata Nabi SAW bahwa setiap anak yang lahir semuanya lahir dalam kondisi beragama Islam. Ya, meskipun memang orang tuanya ini kafir. Tapi intinya semua anak bayi yang lahir, semua bayi yang lahir itu agamanya Islam. Tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Orang tua yang menjadikan dia beragama yang lain. Tapi hukum asalnya semua bayi yang lahir itu Muslim. Karena dia sudah mengucapkan syahadat. Dia sudah mengucapkan syahadat di dalam kandungan seorang ibu itu, dia sudah mengucapkan syahadat. Itu Allah sebutkan di surah Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah akan bertanya ya kepada mereka, bukankah aku Tuhanmu? Dan mereka mengatakan benar, engkau Tuhan kami. Sudah memberikan persaksian. Berarti mereka sudah Muslim. Setiap manusia itu mereka sudah Muslim karena mereka sudah memberikan persaksian di alam yang lain. Bahwa Allah itu memang Rabb mereka. Dan akhirnya mereka terlahir sebagai seorang Muslim. Ya, Rasul mengatakan setiap anak itu lahir dalam kondisi dia Muslim, fitrah.
fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Tapi ketika itu ternyata orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi, yang mengarahkan dia sesuai dengan agama orang tuanya. Maka si anak tadi yang berusia 2 tahun, ya, ataupun nantinya ke depan, ya, kalau memang dia seorang Muslim yang baik dan memang dia menghilangkan segala macam penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, maka dia akan dikabulkan doanya oleh Allah. Tetapi kalau dia kafir, mengikuti agama orang tuanya, ya tentunya orang kafir terhalang untuk dikabulkan doanya. Ya, orang kafir tidak akan Allah kabulkan, kecuali orang kafir ketika berdoa, berdoanya bukan kepada Allah kan, berdoanya kepada selain Allah. Allah tidak akan kabulkan, itu penghalang yang sangat besar, karena dia melakukan kesyirikan. Kecuali terkadang saja Allah kabulkan permintaan mereka. Supaya apa? Supaya mereka semakin sesat. Karena mereka mengira bahwa doa mereka itu dikabulkan oleh Tuhan mereka. Padahal Tuhan mereka tidak bisa mengabulkan doa. Tuhan mereka manusia semuanya. Ya, berdoa kepada Nabi Isa. Nabi Isa yang mereka panggil dengan Yesus, itu manusia, bukan Tuhan. Berdoa kepada Buddha. Buddha itu manusia. Manusia, bukan Tuhan. Dewa-dewi, yang awalnya semua manusia. Satu-satunya sesembahan yang bukan manusia, hanya Allah. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang Tuhannya bukan manusia, hanya Allah. Allah bukan makhluk, bukan manusia, tapi pencipta manusia, pencipta makhluk. Jadi kalau ada orang kafir yang barangkali sewaktu-waktu dia merasa sudah berdoa kepada Tuhan mereka selain Allah, lalu dia merasa doanya terkabul, dia mungkin sakit dan sembuh. Itu padahal sebetulnya bukan mereka bukan mereka berarti Allah berikan hidayah. Bukan berarti Allah berikan pengabulan doa itu Allah cinta kepada mereka. Tapi Allah kabulkan terkadang doanya orang kafir. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa, ya. Allah terkadang mengabulkan doa mereka karena Allah ingin semakin mereka sesat. Karena mereka akan semakin meyakini bahwa bukan Allah yang mengabulkan, tapi Tuhan kami. Nah, ya, coba ini kan kita bicara dari sudut pandang Islam, ya. Allah sebutkan di surah Al-Ahqaf, surah ke-46, ayat yang ke-5. Di surah ke-46, ayat yang ke-5. Allah sebutkan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Ya, surah ke-46, ayat yang ke-5. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang mereka berdoa, menyeru, meminta kepada selain Allah. Yang mana Tuhan-Tuhan mereka itu, kata Allah, tidak akan bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Siapa yang lebih sesat? Inilah orang yang paling sesat. Ya, mereka bodoh sekali. Kata Allah demikian, sesat, tidak paham, tidak mengerti. Di mana mereka berdoa kepada selain Allah, di mana Tuhan-Tuhan mereka itu, kata Allah, tidak akan bisa mengijabah doa sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Ya, jadi Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa mengijabah. Tapi kenapa mereka terkadang Allah kabulkan? Terkadang mereka merasa, saya berdoa dikabulkan kok dengan doa kepada Tuhan saya. Agama ini, agama itu, agama ini, agama ini. Nah, kita punya referensi. Allah mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengabulkan doa. Karena Tuhan-Tuhan mereka itu semua ciptaan Allah juga. Karena mereka manusia semua. Tapi terkadang Allah kabulkan doa mereka, orang-orang kafir ini, dalam rangka agar mereka semakin yakin bahwa yang mengabulkan Tuhan mereka, bukan Allah. Sehingga akhirnya mereka semakin percaya, semakin sesat. Ya, dan akhirnya bisa jadi kalau sampai mati seperti itu, ya mereka berarti mendapatkan siksa yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah seorang ibu kalau berdoa untuk anaknya, ya kita paham bahwa seorang ibu, orang tua, ya, maka mereka ini memiliki peluang yang besar sekali untuk terkabulnya doa bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, "Thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna da'watul walid ala waladih."
Ada 3 golongan manusia. Di buku ini pun juga disebutkan ya, hadis itu. Ada 3 golongan manusia. Kalau mereka berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan permintaannya. 3 golongan manusia yang dikhususkan. Pertama, doanya orang tua untuk anaknya. Ya, jadi manusia banyak. Tapi ada disebutkan 3 golongan. Kalau mereka berdoa kepada Allah, peluang lebih besar untuk dikabulkan doanya. Pertama, doanya orang tua untuk anaknya, termasuk ibu, termasuk bapak. Kalau mereka berdoa untuk anaknya, maka kata Rasulullah, ya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, siapa golongan kedua? Yaitu wada'watul musafir. Orang yang sedang di kondisi perjalanan, keluar kota, keluar daerah, musafir, dia safar. Kalau dia berdoa, maka peluang yang besar untuk dikabulkan doanya. Yang ketiga, wada'watul mazlum. Orang yang sedang dizolimi. Ya, orang yang sedang dizolimi sama orang lain, lalu dia mendoakan keburukan kepada orang tersebut, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Statusnya sedang dizolimi ya. Statusnya sedang dizolimi. Kalau dia mendoakan keburukan, maka besar peluang untuk dikabulkan doanya. Dalam hadis yang lain disebutkan lagi wada'watus shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Ya, sedang berpuasa, lalu dia berdoa kepada Allah, maka peluang yang besar juga untuk dikabulkan doanya. Nah, berdasarkan hadis inilah, maka sesuai dengan ibu pertanyaan tadi, bahwa doanya ibu apakah memiliki kans peluang yang besar untuk dikabulkan? Iya. Apalagi jika ibu itu ibu yang salehah, ibu yang bertakwa, ibu yang dekat kepada Allah, dan Allah pun mencintainya. Ya besar peluang untuk dikabulkan. Siapapun ya orang tuanya itu, siapapun. Siapapun. Yang penting, memang dia berdoa kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan dia, si ibu ini, juga menghilangkan penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Jangan sampai dia cuma modalnya saja, saya sebagai ibu, saya sebagai orang tua, hadisnya ada. Kalau saya berdoa, Allah akan kabulkan permintaan saya. Iya, tapi kalau dia punya penghalang, kan dikatakan peluang yang besar, mustajab. Ketika memang dia soleha. Andai kata nih ya, mohon maaf, andai kata si ibu ini memang punya peluang yang besar. Tapi ternyata dia makanannya haram, minumannya haram, nafkahnya haram. Bagaimana bisa dikabulkan? Nafkahnya, duitnya haram. Cara mencarinya dengan menghalalkan segala macam cara. Meskipun dia orang tua. Berdoa untuk anaknya. Atau misalnya dia ternyata belum juga bertaubat dari dosa-dosa. Dosanya begitu banyak si ibu ini. Mungkin dia juga tidak sholat. Terbukanya aurat. Dan melakukan perbuatan yang lain. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Tidak juga dikabulkan untuk anaknya. Karena dia punya penghalang. Padahal dia punya kans, peluang yang besar ini. Dia punya modal sudah. Punya saham di situ yang besar peluang untuk dikabulkan. Tapi karena dia punya penghalang-penghalang, ya akhirnya Allah pun tidak kabulkan permintaannya. Nah, jadilah wanita yang soleha, ibu yang baik, ibu yang taat, ibu yang bertakwa, ya, ibu yang memang selalu berusaha memperbaiki dirinya dan menghilangkan penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Demi Allah, sudah banyak contohnya. Mau berikan contoh? Di salah satunya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu masa kecilnya matanya buta. Imam, ya, yang banyak meriwayatkan hadis, rahimahullah. Matanya buta ketika masih kecil. Maka ibunya berdoa setiap malam, setiap hari berdoa, setiap malam berdoa. Agar anaknya ini yang masih kecil ini Allah kembalikan penglihatannya menjadi baik, bisa melihat kembali. Ya, ibunya berdoa setiap malam. Dan si ibunya memang ya beda lah, ibunya Imam Bukhari ya, soleha insya Allah. Ya, minta kepada Allah di malam hari, dia berdoa, dia menangis segala macam. Sebagai ibu sudah punya peluang yang besar untuk dikabulkan doa, tambah lagi dia mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya Allah kembalikan penglihatan anaknya, bisa melihat kembali. Dengan sebab doa ibunya. Ya, kisah-kisah seperti ini banyak di masyarakat. Dengan sebab doa ibu. Bapak juga bisa mendoakan anak. Ibu juga bisa mendoakan anak.
Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Merekalah yang punya peluang untuk lebih besar, ya, peluang untuk dikabulkannya doa. Ya, barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Barakallahu fiikum. Izin bertanya Ustadz, apakah masih bisa pertanyaan Ustadz? Ya, silakan. Nah, ini ada Anda tawarkan dulu bagi yang ingin bertanya langsung. Silahkan langsung saja bertanya. Kalau tidak ada, Anda bacakan pertanyaan ini Ustadz dari eh, chat Ustadz. Ya. Mungkin di luar sedikit di luar tema Ustadz. Izin bertanya di luar tema. Ini pertanyaan dari Amerika Ustadz. Bagaimana hukum jualan di masjid? Apakah boleh atau tidak? Dan bagaimana kalau kita membelinya? Membeli yang jualan tadi apakah boleh atau tidak? Itu Ustadz pertanyaannya. Iya, barakallahu fiik. Sudah jelas di hadis ya. Di hadis ada bentuk larangan. Rasulullah melarang adanya jual beli di dalam masjid. Semoga mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Ya, tidak boleh. Hukumnya haram melakukan jual beli di dalam masjid. Dan ketika kita sudah tahu hukumnya seperti itu, Rasul melarang, lalu kita membelinya. Ya tentunya kita juga jadi berdosa. Si penjualnya berdosa, si pembeli pun berdosa. Dan tidak ada keberkahan. Meskipun kelihatannya si penjual ini mendapatkan keuntungan. Ya, dia mungkin dapat untung karena jualan di masjid. Maka tidak boleh. Meskipun untung tapi nggak ada keberkahan. Kita kalau tahu hukumnya, bahwa ini memang tidak boleh, maka jangan kita membelinya di dalam masjid. Hendaknya kita belinya di luar dari masjid. Ya. Jadi, kenapa tidak boleh seperti itu? Karena Rasul menginginkan masjid itu pasar akhirat, bukan pasar dunia. Di masjid itu tempat-tempatnya untuk beribadah, tempat berzikir, tempat baca Quran, tempatnya sholat. Jangan sampai adanya ritual atau kesibukan-kesibukan duniawi dalam rangka untuk bisnis, ya jual beli, sewa menyewa. Jangan ada di situ, nggak boleh. Hendaknya kita menghindar. Kalau mau jualan ya keluar dari masjid dulu. Kalau kita membeli, kita ingin membeli, keluar dulu dari masjidnya. Supaya berkah, supaya halal dan tidak dianggap berdosa. Insya Allah bisa seperti itu. Ya, jadi untuk jual beli dalam masjid ini banyak sekali, bukan sekedar ini ya. Ada barang gitu kita bawa ke masjid, masuk ke masjid nih, berapa barang ini bagus nih, terjadilah ya dia beli barang, ya dia ambil barangnya, ini duitnya. Atau mungkin dia transfer langsung, ada ijab kabulnya itu, akadnya itu dalam masjid. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Atau mungkin bukan dibawa barangnya dibawa ke dalam masjid, bukan begitu. Zaman sekarang kan beda ya. Kita bisa berjual beli dengan handphone, transaksinya dalam masjid, itu pun nggak boleh. Kan sama saja jual beli. Kita membeli sesuatu di masjid, misalnya kita pesan apa ya, kata orang sekarang kan pakai GoFood ya, pesan makanan dari masjid, ya nanti makanannya diantar ke masjid. Ketika kita mesannya itu pakai GoFood misalnya, di Indonesia kan begitu ya, kita pesan pakai sosial media, pakai apa namanya internet ini, kita pesan sesuatu dan kita beli di situ, kita transfer uangnya, lalu diantar kemana tujuannya, diantarnya ke masjid atau mungkin diantarnya ke rumah, diantarnya ke kantor. Tapi ketika mesannya itu dari masjid, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita transaksi kan, jual beli di situ menggunakan sosial media. Jadi tidak mesti harus barangnya ada, ya. Karena di zaman sekarang ini bisa jadi jual beli dalam bentuk yang lain dengan sosial media. Ya, kita pesan sesuatu dengan handphone kita untuk membeli sesuatu, beli apa saja. Terjadi transaksi di situ. Dan kemudian barangnya bisa jadi diantar juga ke masjid atau mungkin diantar ke tempat yang lain. Tapi kan proses transaksinya itu di masjid. Nah, Rasul melarang hal seperti itu, tidak ada keberuntungan. Semoga Allah tidak memberikan keberuntungan kepada mereka.
tidak ada keberkahan bagi mereka, ya. Maka hindari ketika ada bisnis jual beli, ya, jelas-jelas ada transaksi di situ, jual beli atau sewa menyewa, tidak boleh di masjid. Hendaknya kita lakukan di luar masjid, karena masjid itu tempat ibadah yang dikhususkan menjadi pasar akhirat, bukan pasar dunia. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Amerika, Ustadz. Ya. Ustadz, apakah doa ibu atau orang tua dikabulkan agar anaknya dapat mendapat menantu atau keturunan yang baik? Tetapi di sini, maksudnya di luar negeri, eh, orang tua mengizinkan atau menganjurkan anaknya untuk berpacaran, untuk bisa saling mengenal. Karena ya memang begitu kultur di luar negeri. Terima kasih atas nasihat Ustadz. Iya. Barakallahu fiik. Orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan pasangan hidup yang baik. Kita muslim kan? Ya tentunya cari yang muslim. Jangan cari pasangan yang kafir. Ya, cari yang muslim. Tapi muslim yang mana dulu? Tentunya muslim yang baik agamanya, baik akhlaknya, ya, ia punya rasa takut kepada Allah. Nah, jadi ketika orang tua, ibu ataupun bapak berdoa untuk anaknya, ya Allah berikanlah jodoh yang baik untuk anakku. Ya, misalnya anaknya laki-laki misalnya, berikanlah jodoh kepadanya, wanita yang salehah, yang baik untuknya, dunianya dan akhiratnya. Berikan kepadanya jodoh yang baik dari wanita yang salehah, ya, yang kuat agamanya, yang benar pemahamannya, yang bisa bersama dengan anak ini bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan seterusnya. Ya boleh. Dan gitu tentunya harapan orang tua, ya. Namanya ikhtiar, berdoa kepada Allah karena memang Allah yang menentukan segala-galanya. Ya, kita minta supaya Allah memberikan jodoh yang terbaik untuk anak kita laki-laki maupun anak yang perempuan. Tapi yakinlah, yang penting yakin, ya. Hilangkan penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa dan yakin Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah akan kabulkan. Allah akan akhirnya memberikan calon menantu yang terbaik. Yang kita inginkan Allah berikan. Yang penting kita tadi hilangkan semua penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa dan kita memintanya dengan ekspresi rasa butuh, ya, dan kita yakin dengan doa kita bahwa Allah itu mampu dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maka nanti kita lihat Allah akan berikan itu. Adapun tadi dia katakan bagaimana kalau pacaran dulu? Karena kulturnya di sana barangkali seperti itu, pacaran dulu, ya. Pacaran tidak boleh dalam Islam, ya. Nggak boleh jamaah sekalian. Pacaran dalam Islam tidak boleh. Karena pacaran itu pasti kan ada perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Mereka jalan bersama, ngobrol berdua-duaan, ya, tanpa mahram, lalu berpegangan barangkali bersalaman, atau yang lainnya. Tidak boleh. Pacaran yang halal itu adalah ketika sudah menikah. Itu pacaran yang sesuai syariat. Setelah menikah baru pacaran. Tapi kalau sebelumnya, istilah syariat itu ta'aruf, bukan pacaran. Ta'aruf, saling mengenal, itu boleh. Tapi bukan pacaran. Kalau pacaran kan istilahnya kalau berjalan bersama-sama, berdua-duaan, ya, tanpa mahram, lalu mereka juga dengan mudahnya untuk bersalam-salaman, bersentuh-sentuhan dan lain-lain. Ya tentunya nanti ada zina mata, zina telinga, akhirnya zina kemaluan. Karena kultur di sana memang kita seperti itu lihatnya. Bebas gitu loh untuk pacaran itu, untuk melihat kecocokan. Sampai di mana nih cocoknya? Penjajakannya mungkin sebulan, 2 bulan, mungkin setahun. Banyak orang pacaran 9 tahun. Tapi 3 bulan setelah nikah, cerai. Banyak orang pacaran sampai 10 tahun. Tapi kemudian cerai juga. Jadi tidak ada jaminan orang yang pacaran itu sudah melihat kayaknya semua sifat-sifatnya bagus. Tapi setelah menikah beda lagi. Tidak ada jaminan. Apalagi memang itu berdosa. Allah melarang dan Rasul melarang. Karena memang
Ada dosa-dosa yang dilakukan di situ, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, mereka berdua-duaan, saling bersentuhan, dan lain-lain. Nah, jadi gimana? Jadi yang boleh itu ta'aruf, saling mengenal. Nah, itu boleh. Kita boleh nazar, kita melihat ya calon yang kita inginkan, calon ini kita lihat, lalu kita berkenalan, tapi ketika berkenalan dan melihat itu, dia didampingi oleh mahramnya. Tidak boleh berdua-duaan. Dan kita boleh mengenal, kita ngobrol, ya ngobrol bagaimana mendengarkan suaranya, bagaimana pemahamannya, bagaimana cara dia berkomunikasi, enak gak bicaranya, ya. Kita bisa tanya-tanya di situ bagaimana aktivitasnya. Artinya ta'aruf ini perkenalan ya antara laki-laki dan wanita, dan dia tidak berdua-duaan, didampingi oleh mahramnya. Si wanita tadi didampingi oleh mahramnya. Mungkin mahramnya duduk dekat situ, ya dekat situ, dan kemudian mereka dipersilahkan untuk saling mengenal satu sama lain. Karena memang tujuannya baik, dalam rangka untuk mencari kecocokan. Kira-kira lanjut atau tidak sampai ke jenjang pernikahan. Itu tidak dosa. Mencari kecocokan. Ya. Dan tidak mesti hari itu juga memberikan jawaban. Tidak mesti hari itu memberikan jawaban. Bisa saja setelah itu dia berkonsultasi dengan orang tuanya, mencari tahu lebih dalam lagi tentang calon pasangannya, coba cari lagi informasi di luar. Apa dia benar seperti itu? Jangan-jangan dia berbohong. Kemudian juga dia bisa istikharah. Setelah menentukan, dia istikharah. Terakhir itu istikharah. Setelah dia cari tahu informasi, ya setelah dia ta'aruf, setelah dia nazar, melihat langsung wajahnya, bagaimana suaranya, segala macam. Terakhir itu istikharah. Istikharah itu meminta kepada Allah, ya. Setelah kita memilih, baru istikharah. Jangan salah ya. Setelah kita memilih, baru istikharah. Memilih artinya saya setelah mencari tahu informasi, setelah saya berdialog, diskusi dengan keluarga, dengan orang tua, tanya-tanya sama orang lain bagaimana kondisi calon pasangan, ternyata semuanya baik. Atau sebagian besar semuanya baik. Nah, setelah itu terakhir, istikharah. Istikharah itu artinya setelah kita memutuskan iya, baru kita istikharah. Nanti kita minta sama Allah dimudahkan. Ya Allah, kalau memang ini jodohku, maka mudahkan. Ini jodohku yang baik untuk diriku, agamaku, duniaku, akhiratku, maka mudahkan. Tetapi kalau memang dia tidak baik untuk diriku, untuk agamaku, duniaku, akhiratku, maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkan aku darinya. Terakhir ya. Karena apa? Kaum muslimin kadang-kadang salah kaprah. Mereka istikharah dulu. Baru mereka memutuskan. Istikharah dulu, jadi mereka nunggu mimpi. Mana mimpinya nih? Kok nggak mimpi-mimpi ya? Ya, atau mungkin mereka tanda-tanda apa? Enggak, bukan begitu. Di hadis disebutkan bahwa kita sudah memutuskan. Baru kita istikharah. Ya, kita sudah memutuskan, lalu kita istikharah, meminta kepada Allah setelah itu. Kalau memang pilihannya Allah takdirkan, jadi. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan jadi. Nah, seperti itu ya. Jadi, tidak boleh dengan pacaran, karena pacaran itu haram dalam Islam, itu berdosa, pasti ada zinanya. Mungkin zina bukan zina kemaluan, barangkali zina yang lain. Zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina kaki, zina hati, hati berangan-angan, memikirkan, berangan-angan, bahaya, nggak boleh. Terakhir baru zina kemaluan. Ya, tapi kalau sekedar ta'aruf, perkenalan, mencari titik temu bagaimana, ya, dan bisa bisa juga nggak mesti sekali, bisa 2 kali juga nggak apa-apa, bertemu lagi supaya lebih lebih yakin gitu ya, lebih mantap bahwa dialah memang pilihan saya. Ya, cari informasi sebanyak mungkin siapa dia, di mana sekolahnya, bagaimana kerjanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pergaulannya. Jadi kita tahu dia baik itu kan di luar, bukan ketika bersama kita saja. Apalagi orang pacaran itu kebanyakan bohong. Orang pacaran kebanyakan bohong. Ya seakan-akan dia baik. Begitu menikah, ketahuan siapa diri sebenarnya. Nyesel nanti. Ketahuan. Ternyata ketika pacaran berbeda dengan ketika sudah menikah. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sembarangan. Karena ini masalahnya seumur hidup. Sampai mati. Kita menikah sekali,
ya kan, menikah, cari calon suami, calon istri, nggak boleh sembarangan, pelan-pelan, Bismillah ya, tapi usahanya maksimal. Dan nanti kalau kita sudah memilih, misalnya wanita itu dinikahi karena kata Rasulullah karena 4 perkara. Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara, karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Fazfar bitatiddin taribat yada. Pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama, maka engkau akan beruntung. 4 perkara dalam memilih seorang wanita menjadi seorang istri. Ya, bisa jadi pertama apa? Karena kecantikan, kekayaan, nasabnya, dan agama. Maka pilihlah yang lebih dominan, kata Rasulullah, yang dari sisi agamanya, engkau akan beruntung. Jadi kita pilih dulu, nanti baru kita istikharah. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Begitu juga ketika memilih calon suami. Kata Rasul SAW di hadis bahwa apabila datang kepada kalian, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian sukai, agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia. Nikahkan dia dengan anakmu. Standar untuk laki-laki itu 2 sebagai calon menantu. Yaitu apa? Agamanya bagus dan akhlaknya bagus. Ya jangan sampai salah satunya nggak ada. Kadang-kadang agama bagus, tapi akhlaknya nggak bagus. Tapi kalau kadang-kadang juga akhlaknya bagus, agamanya nggak bagus. Ya, carilah kita berusaha maksimal, agama dan akhlaknya bagus. Yang sempurna tentunya tidak ada, tapi paling tidak lebih banyaklah kebaikannya dibandingkan kesalahan atau keburukannya. Itu cara memilih ya, insya Allah. Kalau kita sudah standarnya agama, ya maka berkah. Standarnya agama, Allah mudahkan. Standarnya agama, maka Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelanggengan dalam rumah tangga itu. Dia sakinah, mawaddah, warahmah, dan mereka pun nantinya bisa menegakkan ketakwaan di rumah tangganya, bisa mereka menegakkan sunnah. Pemahaman sunnah jangan sampai tidak memiliki pemahaman sunnah ini. Kita sudah mengikuti syariat, mengikuti ajaran Nabi. Ajaran yang Nabi pahami, ajaran yang Nabi amalkan. Jangan sampai memilih pasangan yang juga memang dia muslim sih, tapi pemahamannya berbeda dengan kita. Ternyata dia banyak melakukan kesyirikan. Dia muslim tapi banyak melakukan kekufuran. Ternyata dia banyak liberalnya. Ternyata dia juga banyak kebid'ahannya. Ya jangan. Pemahaman penting. Nomor 1 juga pemahaman. Akhlak dan agama tadi. Ya, jangan sampai pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang Rasul pahami. Yang para sahabat pahami. Berbeda pemahaman, nanti tidak akan berkah. Ya, karena salah dalam cara memahami, salah dalam beragama. Sehingga Allah pun tidak akan berikan keberkahan. Berkah itu kan kalau di atas ketakwaan. Takwa itu kapan? Kalau sesuai dengan cara beragama yang benar. Itu mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, demikian ya. Barangkali sampai di sini pertemuan kita jamaah sekalian ya. Semoga bermanfaat dan Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat nanti. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.